Putra 165 15210. Saya Iswan 165 15035. Saya Kawas 165 15299. Saya Aris 105 105 169. Saya Weni 105 105 198. Saya Winaldo 165 15355. Andika 165 15256. Saya Judi 165 15094. Hari ini kami telah mewawancarai Kak Bimo yaitu Kahim HMIF karena kami dapat tugas konsekuensi karena kami hampir dicoret. Masuk ke Kak Bimo Arya Tiasono 13075. Itu dia memilih jurusan Teknik Informatika karena sebelumnya dia memilih TL di jurusan 1, tapi karena satu PLO dia akhirnya berubah pikiran dan nyaman dengan Teknik Informatika. Oke, jadi codename Kak Bimo itu TF4024. Kenapa TF4024? Karena itu adalah mata kuliah teknik pencitraan. Jadi Kak Bimo suka pasang quote-quote pencitraan di sosmednya. Jadi divisinya Kak Bimo itu di HMIF, pertama dia ikut marketing, lalu dia pindah ke DPP, lalu dia pindah ke intrakampus. Nah, dia ikut marketing itu pertama karena orang yang marketingnya itu promosinya jago, jadi dia tertarik, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Terus dia pindah ke DPP, terus dia pindah lagi ke intrakampus. Nah, di intrakampus itulah dia baru dapat inspirasi buat jadi kahim. Kesibukan Kak Bimo selama jadi kahim itu, kalau yang untuk lingkup HMF itu pertama dia harus rakor hampir setiap minggu, itu rapat sama DE-nya untuk nentuin progres keberjalanan HMF gimana. Terus yang kedua, dia juga ngurusin proker dia sebagai kahim sendiri. Itu antara lain ada Arkapedia, ada Book of Knowledge, ada wisuda, sama ada Dies Natalis. Nah terus yang terakhir itu ada rapat pimpinan, jadi itu semacam rapat kahim-kahim gitu. Biasanya tergantung jadwal sih, kadang-kadang malam jam 11 malam. Kak Bimo di luar HMIF itu sebelum jadi kahim, pas TPB dia aktif di 4 unit. Ada RK, Kurpa, Aikido, sama Ukir. Nah dia juga aktif di Satgas Wisuda juga. Terus pas tingkat 2 dia udah ngelepas ketiga unitnya, cuma aktif di RK. Terus dia juga ngurusin Kadif Info MWAWM. Dia juga aktif sebagai koordinator publikasi TEDx. Nah pas tingkat 3 dia jadi kahim, dia ngelepas semua jabatan yang sebelumnya. Sebelum Kak Bimo jadi kahim, Kak Bimo itu melewati dua pemilu. Nah, pemilu pertama gagal karena kurangnya forum dan tidak lolosnya calon lainnya dalam verifikasi berkas. Kak, plus minus jadi kahim itu apa sih Kak? Nah, Kak Bimo ini negasin, katanya plus minusnya kahim itu ada. Nah, plusnya itu sebenarnya jadi kahim itu jadi bisa mengenal lebih dalam tentang anggota-anggota HMF dan juga bisa mengenal lebih dalam tentang himpunan-himpunan yang lainnya, dan juga dia cari pengalaman baru lah. Nah itu plusnya. Ada juga minusnya. Minusnya itu kata Kak Bimo, sebenarnya jadi kahim itu bikin capek, bukan capek fisik tapi capek mental. Soalnya untuk jadi kahim itu diberikan tanggung jawab yang besar, sehingga ya membebani pikiran lah, sehingga Kak Bimo jadi capek mental. Berbagi pengalamannya saat KP kepada kita. Kak Bimo bilang bahwa dia sebenarnya tidak mendapatkan KP di tempat yang ia mau, dan juga dia tidak mendapatkan posisi yang alhasil dia waktu itu KP di Bank Indonesia. Dia bertugas sebagai desainer mockup dari sebuah website e-learning dan juga membuat presentasi tentang website tersebut. Sekian dari vlog dari kami pejuang sepatu mengucapkan jangan coret kami!